Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita punya tumpukan materi yang menarik banget dari Anda. Ada berita politik, ada analisis parlemen yang dalam, bahkan ada ulasan karakter game. Betul, cukup beragam ya sumbernya kali ini. Iya. Nah, misi kita hari ini tuh membongkar koneksi yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya, antara misalnya kenaikan tunjangan anggota DPR, terus ada dugaan skandal di Pertamina, konsep parlemen terbuka, sampai cerita karakter Furina dari Genshin Impact. Iya, kedengerannya jauh ya, tapi kita coba cari benang merahnya. Itu dia. Kita mau lihat kaitannya terutama soal akuntabilitas, terus kesenjangan antara citra sama realita, sama isu kepercayaan publik. Oke deh, kita mulai bedah ya. Siap. Kita awali dari dalam negeri dulu nih. Soal tunjangan anggota DPR yang baru-baru ini kan ada penyesuaiannya. Betul, lagi ramai dibicarakan. Jadi informasinya itu, total penerimaan per bulan untuk anggota DPR itu yang tadinya sekitar 58 jutaan rupiah ya. Sekarang itu bisa naik, katanya bisa sampai 69 atau bahkan 70 juta rupiah per bulan. Wow, lumayan ya naiknya. Iya, tapi penting nih dicatat, ini bukan kenaikan gaji pokoknya ya. Oh, bukan gaji pokok. Bukan, lebih ke penyesuaian berbagai tunjangan. Ada tunjangan makan, itu ngikutin indeks harga katanya. Terus tunjangan beras, nah ini naiknya lumayan nih, dari sekitar 10 juta jadi 12 juta per bulan. Oke. Sama tunjangan bensin, dari yang tadinya sekitar 4-5 juta, sekarang jadi 7 juta rupiah per bulan. Menarik. Ada pernyataan dari pimpinan DPR juga kan soal ini? Ada Wakil Ketua DPR, Pak Adies Kadir, itu sempat bilang terima kasih ke Menkeu, Bu Sri Mulyani, malah sambil agak berseloroh gitu ya. Mungkin Menkeu kasihan karena harga beras, telur pada naik. Hehehe, ada-ada saja. Tapi di sisi lain beliau juga bilang kalau tunjangan bensin yang 7 juta itu menurutnya masih kurang. Gitu katanya. Wah, oke. Ini pasti jadi sorotan publik ya? Jelas, konteks waktu sama persepsi publiknya itu yang jadi poin utama di sini. Kenaikan ini kan timingnya pas banyak masyarakat lagi ngerasain biaya hidup naik. Betul. Jadi ya wajar kalau muncul pertanyaan. Kritik juga ada, misalnya dari Formapi, itu mereka bilang kenaikan ini kayak manjain anggota dewan aja, bukan buat dorong kinerja. Jadi bukan soal kinerjanya ya? Menurut mereka begitu. Ini langsung memicu diskusi soal ya proporsionalitasnya gimana, apa sepadan kenaikannya, terus urgensinya apa di tengah kondisi ekonomi kayak gini. Dan transparansinya juga ya mungkin. Rinciannya itu buat apa aja? Nah, itu dia, transparansi detail komponennya. Apakah itu benar-benar sesuai kebutuhan real, atau ya sekedar naik aja? Itu jadi pertanyaan besar. Oke, dari isu wakil rakyat kita coba geser sedikit nih. Ada isu lain yang nggak kalah besar soal BUMN. Dugaan kasus di Pertamina ya, periode 2018-2023. Iya, ini juga rame. Inti tuduhan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung, ini cukup serius loh. Jadi PT Pertamina Patraniaga, ini kan anak usahanya Pertamina ya. Ya, yang bagian hilir itu kan? Betul. Nah, mereka diduga beli bahan bakar jenis Pertalite yang oktannya 90, RON 90, tapi pas bayar itu pakai harga Pertamax yang oktannya lebih tinggi, RON 92. Loh, kok bisa gitu? Beli Pertalite bayar harga Pertamax? Nah, itu satu. Terus nggak cuma itu. Pertalite yang udah dibeli ini diduga dicampur lagi, di-blend gitu ya, di depo penyimpanan. Tujuannya biar kualitasnya naik, jadi mirip Pertamax RON 92. Oh, jadi dioplos gitu maksudnya? Biar jadi kualitas Pertamax? Iya, kurang lagi begitu dugaannya. Terus dijual dengan harga Pertamax. Nah, menurut Kejagung, praktek blending untuk menaikkan oktan dan dijual dengan harga lebih tinggi ini nggak sesuai aturan. Wah, ini serius banget kalau benar. Kerugian negaranya gimana? Estimasi Kejagung itu angkanya fantastis, sampai 193,7 triliun rupiah. Astaga, triliunan. Iya, dan udah ada 7 tersangka yang ditetapkan, termasuk beberapa petinggi di anak usahanya itu, salah satunya Dirut PT Pertamina Patraniaga, Pak Rifas Yahaan. Jelas ini pukulan berat ya? Pasti. Implikasinya ini pasti luas banget kan? Nggak cuma soal uang negara? Sangat luas.
Pertama, ya jelas soal hak dan kepercayaan konsumen. Ini disorot juga sama mantan anggota BPKN Pak Rolas Sitinjak. Konsumen itu kan punya hak dapat informasi yang benar, jujur sesuai UU Perlindungan Konsumen. Betul. Kita beli Pertamax ya harus dapat Pertamax asli kan? Nah, itu dia. Kepercayaan ke BUMN sebagai representasi negara, ini jadi taruhan besar di sini. Kedua, ada potensi dampak teknis juga ke kendaraan kita. Oh iya, gimana tuh dampaknya? Pakar otomotif dari UGM, Pak Jayan Santano Hadi, itu menjelaskan, kalau bahan bakar oktannya nggak sesuai spek mesin, risikonya macam-macam. Mulai dari pembakaran nggak sempurna, terus mesin ngelitik atau knocking. Oh, yang bunyi tek-tek-tek itu ya? Iya, sampai bisa merusak komponen mesin dalam jangka panjang karena ada endapan karbon dan sebagainya, jadi dampaknya nyata. Terus, dari DPR sendiri gimana reaksinya soal kasus Pertamina ini? Cukup keras juga reaksinya. Pak Eko Patrio dari Komisi 6 misalnya bilang ini mencoreng kredibilitas BUMN. Seruannya jelas, ya perkuat pengawasan internal, tingkatkan transparansi, akuntabilitas, terus kasih sanksi tegas kalau memang ada oknum internal yang main. Standar ya permintaannya. Tapi Pertamina sendiri gimana tanggapannya? Nah, ini menarik. Pertamina punya narasi yang agak beda. Lewat VP Corporate Communication-nya, Pak Fajar Joko Santoso, mereka membantah isu oplosan itu. Oh, jadi bukan oplosan menurut mereka? Menurut mereka, yang jadi soal di mata Kejagung itu lebih ke mekanisme pembelian antara RON 90 dan RON 92, bukan soal pencampuran untuk menipu kualitas. Mereka jamin kualitas Pertamax yang dijual itu sesuai spesifikasi, distribusi juga aman. Terus soal proses hukumnya? Ya, mereka bilang menghormati proses hukum, pakai asas praduga tak bersalah. Jadi intinya kita lihat ada dua versi cerita nih, antara Kejagung dan Pertamina soal inti masalahnya apa. Ini yang perlu kita ikuti perkembangannya. Kita punya dua kasus nih, tunjangan DPR yang jadi sorotan, terus dugaan skandal besar di Pertamina. Gimana kita bisa lihat ini dalam kerangka yang lebih besar, soal cara kerja lembaga negara kita? Betul. Kebetulan kan Anda kasih materi dari Nalar Institute soal konsep parlemen terbuka atau open parliament. Nah ini nyambung nggak sih? Isu-isu tadi itu cerminan dari masalah yang diangkat Nalar nggak? Tepat sekali. Analisis nalar ini bisa kita pakai kayak kacamata gitu ya, buat baca fenomena tadi. Nalar itu kan bahas soal, misalnya, kemunafikan institusional. Kemunafikan institusional, maksudnya gimana tuh? Gini, Nalar melihat DPR itu kan idealnya simbol demokrasi, wakil rakyat. Tapi kadang prakteknya justru eksklusif, kurang melibatkan publik secara sungguh-sungguh. Mereka ngomongin keterbukaan, tapi mungkin di saat yang sama malah bangun tembok. Contohnya kayak gimana? Ya, misalnya kenaikan tunjangan tadi, yang dikritik karena dianggap kurang peka sama kondisi masyarakat atau nggak sebanding sama kinerja. Ini bisa dilihat sebagai salah satu contoh kemunafikan itu. Ada jarak antara peran ideal dengan praktek nyatanya. Gitu. Masuk akal. Terus kalau kasus Pertamina tadi, gimana liatnya pakai kacamata nalar? Nah, itu bisa kita sambungkan ke konsep Nalar soal akuntabilitas substantif versus prosedural. Akuntabilitas substantif. Bedanya apa sama yang prosedural? Gini, kasus Pertamina dengan dugaan kerugian triliunan potensi pelanggaran hak konsumen, itu kan menuntut pertanggungjawaban yang nyata, yang dampaknya terasa, bukan sekedar prosedurnya sudah diikuti, laporan sudah dibuat. Jadi bukan cuma formalitas ya? Bukan cuma formalitas di atas kertas. Seruan Pak Eko Patrio tadi soal transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di BUMN, itu kan sebenarnya minta akuntabilitas yang substantif ini. Nalar melihat sering ada jurang antara sekedar transparan secara prosedur dengan benar-benar bertanggung jawab secara isi, secara substansi. Oke. Jadi menurut Nalar, akar masalahnya bukan sekedar kurang info atau prosedur yang salah dong. Seringkali lebih dalam dari itu menurut Nalar. Mereka mengacu pada teori-teori tentang dominasi elit atau oligarki kepartaian. Oligarki. Wah, berat nih bahasanya. Intinya sih argumen mereka, masalah di parlemen, dan mungkin bisa kita tarik juga ke lembaga lainnya, itu bukan cuma soal kurangnya data yang bisa diakses publik, tapi lebih ke gimana sistem itu sendiri cenderung dikuasai oleh segelintir elit. Elit partai politik maksudnya. Bisa jadi elit partai atau elit bisnis yang beroperasi dalam lingkaran yang relatif tertutup, eksklusif. Nah, keputusan-keputusan kayak naikin tunjangan yang mungkin terasa kurang sensitif atau dugaan korupsi sistemik di BUMN,
Itu bisa jadi cuma gejala dari cara kerja elit ini untuk mempertahankan kepentingannya. Nalar bahkan bilang secara belak-belakan, kadang kegagalan itu sesederhana karena kurangnya niat baik, goodwill gitu, dari para pemegang kuasa. Waduh, terus kalau gitu apa dong solusi yang ditawarkan nalar lewat konsep parlemen terbuka ini? Apa cukup dengan digitalisasi, bikin website canggih gitu? Justru Nalar bilang, ini bukan cuma soal teknis atau platform digital. Itu penting, tapi bukan itu intinya. Reformasi yang beneran itu butuh geser paradigma. Geser paradigma gimana? Dari kekuasaan yang cenderung tertutup, menjadi mandat yang benar-benar terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Dari sekedar representasi simbolik, menjadi keterlibatan publik yang substantif dalam proses bikin kebijakan. Gimana caranya tuh? Ya, mereka menyarankan kita belajar dari praktek-praktek open parlemen di negara lain. Ada contoh di Georgia, Brazil, Prancis, Finlandia. Sambil mengakui juga sih, inisiatif ke arah sana di Indonesia sebenarnya udah ada dari 2019. Jadi intinya keterbukaan yang lebih dalam ya? Betul. Keterbukaan, tapi bukan cuma soal dokumennya bisa diunduh ya, tapi juga soal relasi kuasanya. Nah, bagi Nalar, keterbukaan model gini adalah cara merawat demokrasi. Karena demokrasi itu kan dasarnya sistem kepercayaan. Isu-isu tadi. Nah, setelah kita bahas politik, BUMN, teori parlemen, kita geser sekarang ke sumber yang paling unik nih dari Anda. Analisis karakter Furina dari game Genshin Impact. Haha, iya. Ini mungkin agak lompat ya. Iya, kedengarannya jauh banget. Tapi coba kita lihat. Tadi kan kita singgung soal tema penampilan versus kenyataan. Nah, ternyata tema ini kuat banget ya di cerita Furina ini. Betul sekali. Kisah Furina ini meskipun fiksi ya, tapi dia nyentuh tema-tema yang relevan banget sama obrolan kita. Intinya kan Furina ini karakter yang dikenal publik di dunianya itu sebagai pemimpin agung, dewa keadilan gitu. Oke. Tapi penampilan publiknya itu justru kontras. Dia flamboyan, dramatis banget, kadang malah kelihatan kayak nggak kompeten gitu. Nah, tapi di balik layar ternyata beda ya. Sebagai dewa selama, 500 tahun. 500 tahun. Gila. Buat apa dia begitu? Ini bagian dari sebuah sandiwara besar, masquerade istilahnya di game, yang dirancang oleh sosok dewata aslinya. Tujuannya buat nipu entitas langit gitu, dan akhirnya menyelamatkan rakyatnya dari ramalan kiamat. Jadi dia pura-pura jadi dewa untuk menyelamatkan rakyatnya? Kurang lebih begitu. Jadi ada kontras yang ekstrim banget antara persona publik yang dia tampilkan dengan penderitaan, ketakutan, beban berat yang dia pikul sendirian. Ingat, dia ini manusia biasa loh, selama ratusan tahun itu, harus terus akting sempurna di depan publiknya. Kebayang sih bebannya pasti luar biasa ya. Main peran sehebat itu tanpa punya kekuatan aslinya. Persis. Nah, kalau kita coba tarik benang merah tematiknya nih, ke diskusi kita sebelumnya. Gimana tuh kaitannya? Ya, kisah fiksi ini kan mengeksplorasi dalam banget soal penampilan versus kenyataan, terus kebenaran yang tersembunyi di balik citra publik, beban ekspektasi publik ke seorang figur, sandiwara atau pertunjukan yang harus dimainkan, bahkan soal pengorbanan atau mungkin manipulasi ya demi tujuan yang dianggap lebih besar. Tapi ini bukan berarti kita menyamakan politisi atau pejabat BUMN sama karakter game loh ya? Oh, tentu bukan. Jelas bukan perbandingan langsung, sama sekali bukan. Tapi narasi fiksi kayak Furina ini bisa ngasih kita semacam gema. Mungkin gema yang ironis ya. Gema terhadap apa? Terhadap diskusi kita tadi soal penampilan politik, citra korporat, akuntabilitas yang sesungguhnya itu kayak apa, terus realitas yang mungkin tersembunyi di balik itu semua. Jadi kayak cermin gitu ya? Bisa jadi cermin atau sekedar lensa yang beda aja. Buat kita merenungkan lagi soal isu kepemimpinan, tanggung jawab, persepsi publik, dan betapa beratnya atau mungkin betapa mudahnya dilekayasa ya sebuah peran yang ditampilkan oleh figur-figur publik di dunia nyata kita. Ini jadi refleksi menarik soal hubungan kompleks antara citra, kebenaran, dan kepercayaan. Oke. Jadi setelah kita kupas semua ini dari tunjangan DPR, dugaan skandal Pertamina, konsep parlemen terbuka dari Nalar, sampai gema dari kisah Furina tadi, apa nih kesimpulan besarnya? Apa artinya semua ini? Benang merah yang kelihatan jelas banget sih yaitu tadi, adanya kesenjangan kadang lebar banget antara apa yang tampil di permukaan dengan realitas di baliknya. Di semua kasus tadi ya? Yang nyata ya, bukan cuma formalitas. Betul, pertanggungjawaban yang dampaknya terasa, bukan sekedar pemenuhan prosedur atau aturan di kertas. Dan kalau ini nggak ada, yang jadi korban akhirnya kepercayaan publik ya? Nah, itu dia. Ujung-ujungnya pasti ke sana.
Kepercayaan publik baik ke lembaga negara, ke BUMN, itu ternyata rapuh banget ya. Kasus-kasus kayak yang kita bahas ini, soal alokasi anggaran atau dugaan penyimpangan, itu bisa mengikis kepercayaan itu cepet banget. Kalau nggak ditangani dengan benar ya. Kalau nggak ditangani dengan transparansi dan akuntabilitas yang sungguh-sungguh, perspektif nalar tadi kan mengingatkan kita buat nuntut lebih dari sekedar retorika keterbukaan. Sementara kisah fiksi Furina secara nggak terduga ngingetin kita soal kompleksitas pertunjukan dalam ruang publik itu. Jadi banyak lapisannya ya. Iya, dan ini akhirnya menimbulkan pertanyaan penting buat kita semua. Sebagai warga negara, sebagai konsumen, sebagai pemilih mungkin. Pertanyaan apa tuh? Ya, bagaimana kita menyikapi ini semua? Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup buat Anda semua yang menyimak. Mengingat semua lapisan kompleksitas antara penampilan dan kenyataan ini, gimana Anda secara pribadi biasanya mengukur akuntabilitas dan transparansi dari lembaga-lembaga yang seharusnya melayani Anda? Cermin seperti apa yang Anda pakai? Ya, cermin seperti apa yang Anda gunakan untuk mencoba melihat melampaui citra yang ditampilkan dan menilai kinerja serta integritas mereka yang sesungguhnya? Itu mungkin pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.